Oke guys, kembali lagi ya kita bersama Cari Cuan. Nah, bagaimana nih kawan-kawan semua? Mental masih aman, masih terjaga? Semoga ya. Nah, kalau kita lihat kan bersama-sama nih perkembangan dalam sektor cryptocurrency ya. Ada Bitcoin di mana dia koreksi hari ini ya. Koreksi lumayan nih koreksinya. Altcoin tentunya juga akan mengalami koreksi. Nah, di sini, secara keseluruhan dalam sektor altcoin ini mengalami penurunan semua ya, dalam keseluruhannya dia mengalami penurunan semua. Terus kalau kita lihat juga dari sektornya meme coin, bisa teman-teman lihat semua ya, meskipun di sini Bro ada top gunner atau top yang notabene bagus, itu ada Dogecoin ya, ada Dogebase teman-teman, ada Bitfarks dan ada Dodi ya. Ini naiknya lumayan signifikan nih ketiga altcoin ini dalam sektor meme coin, tapi secara keseluruhan ini dalam kondisi koreksi. Market cap turun, volume juga turun. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri ya. Di sini bisa kalian lihat sendiri bahwasanya dari rajanya meme coin dia koreksi 4%. Dalam seminggu terakhir 9%. PP di sini dia udah turun dari kepala 10. Ya, tepatnya di kepala 9588. Dia turun 4%. Turun 4%. Nanti saat kalian mungkin ya menemukan video saya ini, semoga ini udah mulai rebound ya. PP udah mulai rebound, Shiba udah mulai rebound, dan altcoin lainnya udah mulai rebound. Oke, kenapa sih market dalam kondisi seperti ini? Ya karena ada konflik kedua negara tersebut bro. Itu ya penyebab utamanya di situ ya. Dan kalau kita lihat di sini, kalian bisa melihat sendiri ya, dari Bitcoin dominance ya, kita ambil dari indikatornya MA200 sama MA50 ya. Jadi MA50 ini ya kan dia berada di atasnya MA200 yang menandakan dia trennya masih kuat banget untuk naik. Ini Bitcoin dominance ya. Bitcoin dominance untuk saat ini di area 65,2. Gila nggak tuh ya? 65,2 bro ya. Jadi sempat juga dia menyentuh di zona sini bro, di area 63, tapi dia hanya nyentuh habis itu naik lagi, ya kan kita hapus dulu karena ini udah nggak valid. Di sini coba kita lihat dari daily-nya. Nah, kalau kita lihat dari daily-nya, bentar ya, kita lihat dari daily. Tarik lagi. Nah, dia trennya masih kuat banget ya, Bro, untuk naik gitu kan. Trennya masih kuat nih dia untuk naik ya, masih sangat-sangat kuat. Nah, kalau kita lihat kan seperti ini ya. Nah, dia seperti ini, Bro. Masih sangat kuat dia untuk naik, untuk trennya ya. Bahkan kalau area ini kejebol, ya kalau area ini kejebol, maka dia memiliki kemungkinan, Bro, akan naik lebih tinggi lagi ya. Kalau ini kejebol loh, tapi kalau ini nggak kejebol, dia hanya closing pas di sini, ini momentum bagus. Kenapa? Karena dia akan membuat double top yang mengindikasikan kemungkinan besar dia kuat untuk turun. Gitu. Tapi kalau ini closing, ya udah, Bro. Double top nggak jadi. Kalau dia hanya closing di sini aja, Bro. Oke, double top terbentuk, dia siap-siap untuk drop gitu ya. Tapi kalau dia masih kuat naik ya kita belum bisa berharap lebih terhadap altcoin ya untuk mengalami kenaikan yang cukup besar gitu aja. Nah, untuk saat ini ya Bitcoin dominance kan masih kuat, altcoin rontok karena Bitcoin juga turun. Nah, dari teman kita minta dibahaskan PP ya, kita akan bahas PP kali ini ya. Untuk PP kan cenderung dia udah koreksi nih. Untuk PP udah koreksi di kisaran kepala berapa ya ini ya? Harganya di kepala 959. Oke, ya kan apakah dia masih kuat rebound atau dia akan turun lagi? Kita akan cek bareng-bareng ya, Bro ya. Kita akan cek bareng-bareng. Sebelum ke sini kita lihat dulu ya. Basis komunitasnya masih bullish kok ya. Basis komunitas masih bullish, volume masih naik ya. Kalau volume naik tapi market cap turun, Bro. Komunitas bullish. Oke, kita cek juga dari sini ya. Kita akan cek dari sini, Bro. Bentar. Ini untuk si PP dalam time frame daily. Oke, dalam time frame daily, semisal ini ya, Bro ya. Kita ambil dari sini aja. Oke. Nah, ini cukup bagus sebenarnya ya. Dari sini. Oke. Ini, Bro, area ini kalau nggak mampu menahan PP ya. Bentar ya. Ini kok agak miring gitu kan. Area ini kalau nggak mampu menahan PP, oke ya. Itu berarti PP akan kuat turun. Turunnya sampai mana, Bro? Bisa sampai di sini. Ini pertama ya. Pertama dia akan ngambil di area supportnya terdekatnya itu di kisaran 769 ya. Kalau dia masih kuat turun lagi, Bro, dia bisa turun sampai di kisaran harga 568.
Ya, kalau kalian masih yakin dengan PP ya, silakan nih. Kalian bisa entry atau DCI, rise harga pertama di area sini ya. Di sini ada area support, di sini ada resisten dan di sini ada support lagi ya. Kita gambarkan aja seperti ini ya, Bro ya. Jadi ini sebenarnya cukup bagus ya, cukup bagus untuk apa ya? Menjadi pusat pemberhentian daripada si PP gitu ya. Kita naikkan dulu. Nggak lurus. Nggak bisa lurus Bro, aduh. Nah, di sini ya, ini cukup bagus sebenarnya ya, cukup bagus untuk mempertahankan kinerja daripada si PP. Oke, jadi ini area pertama ya, area kedua ada di sini ya kan, area kedua di sini Bro. Nah, kalian nanti bisa ambil di sini. Ini area, kalian bisa di CI di sini juga ya, bisa di CI di sini ya untuk apa ya, ambil posisi lah. Jadi di CI pertama itu di kisaran harga sini ya, di kepala 770 atau di area 75 kalian bisa lah ambil aja di area tersebut ya. Area kedua kalian bisa ambil di kisaran harga 63 ya, 63 atau kalian ambil shadownya. Shadownya ini ya Bro bisa yaitu di kisaran harga 575 atau shadow yang belakang ini di kisaran harga 535. Ya lebih enaknya sih di kepala 55 gitu ya. Kalau market dalam kondisi yang kurang bagus ya itu adalah area entry yang cukup bagus untuk si PP ya Bro ya, area yang cukup bagus. Nah ini ya kalau kita scrollkan ke kiri ya area ini kan cukup kuat nih, ada area support di sini ya. Ini support juga, jadi ini cukup kuat di sini Bro ya. Oke, cuman yang menjadi perhatian kita adalah di zona ini Bro. Jika market dalam kondisi yang kurang bagus ya, market dalam kondisi seperti ini terus kita perlu waspada di area sini. Nah, ya, bentar Bro. Nah, ini Bro ya, kita perlu waspada di area ini ya. Kita perlu waspada di area ini. Nah, ini Bro. Karena itu ada area base. Ini cukup murah banget ya. Diskon parah di kepala 337 ataupun di kisaran harga 282 ya Bro. Itu area itu. Nah, semisal gini Bro. Semisal PP market dalam kondisi bagus ya. PP itu masih bisa untuk grow up lagi ya. PP masih bisa untuk grow up lagi. Sampai mana? Mungkin dia bisa recover dulu bro nanti ya. Kalau marketnya bagus loh ya. Karena di sini udah nggak ada area fresh. Mungkin bisa sampai di mana ya? Udah nggak ada sih ya. Udah nggak ada. Ya jadi titik target pertama ya tetap di area sini bro. Ini ya. Target titik pertama itu di area sini dia. Targetnya loh ya. Target terdekatnya dia. Ya kalaupun dia mau rebound di sini bro. Nanti kalian bisa taking profit dulu sedikit di sini ya. Kalau kalian memang udah profit di kisaran kepala 13 ataupun di kepala 14 kalian bisa TP dulu tipis-tipis ya. Semoga saja market dalam kondisi bagus sih. Semoga saja market dalam kondisi bagus. Nah, pertanyaannya kalau untuk jangka panjang gimana Bang? Nah, kalau untuk jangka panjang mengingat komunitas PP ini masih sangat kuat bro. Ini masih oke. Untuk komunitas PP masih oke ya, untuk jangka panjang masih oke, walaupun dia tidak memiliki utility tapi memiliki komunitas yang cukup kuat. Jadi untuk jangka panjangnya masih oke gitu bro ya kalau menurut saya. Tapi ya kembali lagi ke statement teman-teman ya. Kalau target saya tetap di ranah 0,5 sampai Rp1 ya. Itu target saya. Target saya 0,5 sampai Rp1. Kalau target teman-teman mungkin wah Rp1, Rp1 something gitu ya. Nggak masalah, Bro ya. Nah, kemungkinan besar sih dia hanya untuk nutup, dia koreksi hanya untuk nutup gap ini aja ya, Bro. Jadi kan ini ada gap tuh, ya. Ini sampai sini gapnya gede banget kan ya. Dia juga bisa koreksi aja sampai sini udah terclosing juga gapnya udah apa ya, bisa dikatakan udah terambil lah gapnya gitu bro ya. Kalau ini bisa nahan, ya kemungkinan dia akan rebound ya. Rebound terdekat untuk si PP ya, untuk si PP itu di sini. Ini rebound paling dekat bro. Ya, nanti kalian bisa ya nikmatin tipis-tipis lah ya. Di sini juga bisa TP juga ya di kepala 12, Bro. Kalian bisa TP dulu di area 1. Di sini juga ada gap ya, lumayan gede nih. Tapi gapnya gap selling pressure. Jadi kemungkinan kalau menyentuh sini akan ada sedikit retrace sebelum dia meneruskan kenaikannya lagi. Makanya nanti di sini kalian bisa TP dulu tuh ya. Di kepala 12.5 atau 12.6 kalian bisa TP dulu. Nanti persiapkan jaring aja di sini di kepala 10 ya ataupun di kepala
Sini ya, kita ambil sini di kepala 11. Kalian bisa open jaring lagi sebelum dia kuat untuk naik ke sini. Oke, untuk jangka panjang masih oke kok ya. Slow aja, nikmati prosesnya. Mungkin ini dulu tentang PP ya. Semoga sedikit membantu lah ya. Nice, kita akan bahas lagi di lain waktu dan sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya.